Hai saudara, jumpa kembali dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro ID. Di kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan seri tutorial Binance Apps yang part yang ke-11 tentang Binance Futures. Khususnya pada hari ini kita akan belajar trailing stop. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan juga untuk subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk aktifkan bel di sebelah kanannya. Dan saya sertakan juga saudara, linknya lengkap seri 1 sampai seri yang terakhir ini itu ke dalam kolom deskripsi. Ini konsep yang sangat penting, saudara, yang perlu kita ketahui untuk memaksimalkan profit Anda di trading di Binance Future. Dan bila Anda belum memiliki account di Binance, Anda dapat membuka terlebih dahulu di link berikut ini, di layar ini. Dan bila Anda membukanya menggunakan link ini, Anda akan mendapatkan cashback sebesar 10% dari komisi. Baik, saya akan langsung mulai. Yang pertama, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu supaya kita memiliki pengertian yang sama tentang trailing stop. Jadi trailing stop itu apa? Ini saya akan definisikan dengan kata-kata terlebih dahulu ya, nanti kita akan lihat contohnya. Trailing stop itu adalah level stop loss yang bergerak mengikuti harga searah dengan open posisi yang dimiliki trader. Jadi intinya begini, bila Anda memiliki posisi open long, maka harga stop loss itu atau trailing stop itu akan bergerak mengikuti naik ke atas, saudara. Jadi mengikuti harga ataupun posisi yang dimiliki trader. Dan sebaliknya, bila Anda memiliki open sell, maka stop loss itu akan bergerak turun, otomatis turun gitu ya, mengikuti pergerakan harga ke bawah. Nah, tujuannya apa? Trailing stop itu adalah berguna untuk mengunci profit yang sudah didapatkan. Nanti kita akan langsung masuk ke contohnya, supaya lebih jelas ya. Ini pengertiannya terlebih dahulu. Di dalam trailing stop sendiri, khususnya di Binance Future itu ada 4 hal yang Anda perlu tahu istilahnya. Yang pertama adalah yang namanya activation price. Activation price itu adalah level harga di mana order trailing stop ini aktif. Jadi Anda dapat mengaktifkan trailing stop ini ketika dia melewati suatu level harga tertentu. Yang kedua adalah yang namanya callback rate. Callback rate ini intinya adalah range dalam persentase ya, antara harga puncak atau lembah yang terakhir itu dengan level trailing stop itu. Saya akan teruskan dulu, nanti kita akan masuk ke contoh. Yang berikutnya adalah namanya rebound rate. Ini range antara harga puncak atau lembah terakhir ke harga terkini. Dan yang terakhir adalah price, itu ada 2 macam. Yang saya mau bahas di sini nanti adalah mark price. Jadi mark price ini adalah harga rata-rata tertimbang dari beberapa exchanger. Dan yang kedua adalah last price, yaitu harga terkini dari Binance. Kenapa harga ini, saudara? Ini ada 2 macam, mark price sama last price. Kalau Anda melihat pada last price, itu kadang-kadang ada di exchanger tertentu, contoh di Binance itu, lagi ada yang ngedump gitu. Atau lagi ngepump, lagi masuk besar, atau lagi jualan dalam blok yang besar begitu, sehingga harganya tiba-tiba spike naik atau spike turun. Binance itu menganut ada dua harga. Yang pertama itu last price yang tadi saya sebutkan. Yang kedua itu namanya mark price. Nah, mark price ini tuh seperti dia mengambil harga dari beberapa exchanger, kemudian di rata-rata tertimbang, sehingga harganya itu antara mark price dan last price akan slightly different, sedikit berbeda, tetapi mark price ini akan lebih stable, akan lebih tidak volatile begitu ya. Jadi itu perbedaan mark price dan last price. Nah, tujuannya mark price adalah supaya mengeliminasi, diharapkan itu dapat mengeliminasi permainan harga. Dan kita akan lanjutkan dalam contohnya. Ini adalah harga yang garis warna abu ini adalah harganya. Ya, contohnya di sini ini adalah entry price di sini 10.000 misalkan. Yang disebut sebagai callback rate itu adalah jarak bisa dalam persentase ya 5%. Contohnya 5% callback rate itu adalah di level ini, 9.500. Nah, ini adalah level trailing stop yang ditetapkan bila kita men-set callback rate-nya 5%. Jadi kalau harganya naik, ini trailing stop-nya akan otomatis naik. Lihat ya, di sini ya, yang warna kuning ini. Sehingga dimanapun ketika harganya naik itu, callback rate-nya akan selalu 5%. Ini jaraknya sama 5%. Jadi ini sama dengan ini. Ketika harganya turun, level trailing stop-nya ini tetap. Ya, dia akan stay tetap seperti ini. Dan ketika naik lagi, dia akan ikutan naik lagi menjaga callback rate-nya 5%. Jadi, seperti itu prinsip dari trailing stop, saudara. Sampai suatu ketika, dia turun ke bawah dan trailing stop-nya ini tertembus, maka di level inilah exit. Ya, ordernya akan keluar dan akan exit. Nah, jarak dari sini, turun ke bawah ini yang dinamakan dengan rebound rate. Ya, jadi kalau ini callback rate, ini yang namanya ini ke sini, ini rebound rate.
Ya, kita akan ambil contohnya seperti ini. Ini ada beberapa kasus yang saya akan bahas sebelum kita nanti masuk ke platformnya Binance. Contoh yang pertama adalah seperti ini, saudara. Jadi misalkan ada entry, ini naik harganya. Nah, ada yang namanya, Anda bisa set yang namanya activation price. Activation price itu seperti ini. Misalkan jarak dari sini ke sini, ini adalah 5%. Jadi Anda bisa set, instead of Anda aktifkan dari awal entry, jadi Anda bisa aktifkan ketika misalkan itu mencapai 5%. Pada saat level harga 5% inilah, sudah profit 5% inilah, trail stop-nya aktif. Nah, sebelum-sebelumnya pada saat harga di sini, ini belum aktif, saudara. Jadi hanya pada saat sudah diaktifasi ini Anda akan aktif. Dengan misalkan kita set callback rate-nya 2%, maka jarak dari sini ke sini ini 2%. Ya, cukup jelas ya sampai di sini. Kemudian misalkan harganya turun seperti ini, maka apa yang terjadi? Posisi Anda akan exit di titik ini. Nah, ini dari sini ke sini ini adalah rebound rate. Ya, jadi kondisinya ketika dia rebound turun, pas di 2% ini, ngelewatin garis ini, maka akan exit. Ya, cukup clear ya sampai di sini ya. Yang akan kita gunakan nanti di Binance adalah activation dan callback. Ya, yang rebound rate ini hanya untuk pengetahuan saja. Ini contoh kedua. Kalau tadi kasusnya seperti ini ya, naik, turun, naik seperti ini, ada exit di sini. Nah, apa yang terjadi kalau harganya tiba-tiba turun? Nah, misalkan harganya turun seperti ini, nah ini dengan kondisi seperti ini, maka trailing stop ini tidak akan pernah teraktivasi. Dan ya ini hati-hati saudara, kalau Anda tidak punya stop loss, tidak punya stop limit atau stop loss di sini, maka itu bisa terlikuidasi. Jadi hati-hati. Jadi Anda harus pasang juga yang namanya stop loss. Jangan sampai di lossin begitu tanpa stop loss, nanti bisa kena likuidasi. Itu poin saya, saudara. Oke, sampel ketiga adalah kalau tadi bisa digunakan untuk trailing ke atas, long, sekarang trail stop ini juga Anda dapat gunakan untuk trailing ke bawah, untuk posisi short. Misalkan harganya turun seperti ini, Anda mengambil posisi entry sell di sini, kemudian Anda bisa aktivasi hal yang sama 5%, kemudian trailing stopnya aktif dengan callback rate 2%, kemudian ini kena di sini dan exit di sini. Ini persis saudara dengan hanya kebalikannya contoh dari contoh pertama tadi. Saya berikan contoh sederhana. Saat ini saya berada di Dash USDT. Ini di menu future. Ini di open ya. Saya ingin open posisi. Jadi saya akan menggunakan cross margin 20 kali leverage. Saya open posisi pada market price. Kemudian amount dash-nya, ini harga dash sekarang di 300-an. Jadi saya akan buka sekitar 1 dash. 1 dash itu ya tentu $300. Dengan leverage 20 kali, saya akan menggunakan margin sebesar ini, 15 dolaran ya, 15,5 dolar. Saya akan open long. Oke, dan saya langsung klik saja open long. Oke. Saya akan ada punya posisi di sini, ini adalah long untuk Dash USDT sekian begitu ya, 1 dash. Nah, untuk memasang trailing stop, Anda dapat masuk ke close di sini. Kemudian Anda pilih pricing-nya ini yang trailing stop, yang ini. Ya, Anda pilih sini, callback rate-nya berapa? Saya ingin callback rate 2%. Ya, dalam hal contoh yang tadi ya. Kemudian activation price-nya, kalau saya ingin 5%, caranya gimana? Anda dapat hitung, ya ini mesti agak manual ya. Kita harga belinya itu di sini nih, 300.48, 5% di atas ini berapa? Itu kisaran 315, maka saya akan isi 315, oke? Jadi pada harga 315, ini trailing stop-nya ini akan activated, amount-nya berapa? 1. Ya, saya samakan dengan yang tadi, dengan yang pembelian. Kemudian saya akan close long. Ya, saya tinggal tap di sini, confirm, dan akan ada order yang di open di sini nih, di mana ini adalah trailing stop, activation price-nya sekian, dengan callback rate 2%. Berikut ini contoh yang kedua, ini saya berada di pair Uni USDT, jadi ini Uniswap, saya ingin nge-short. Jadi kita caranya sama seperti tadi, hanya kebalikannya, pada cross 20 kali, sama, saya akan open posisi, ini saya tetap pakai yang market ya, bisa juga limit, terserah Anda, limit atau market. Kemudian besar 10 Uni. 10 Uni ini sekitar 410 dolar ya. Dengan harga 41. Kemudian kalau leverage-nya 20 kali, saya akan membutuhkan margin sebesar sekitar 20-an dolar gitu. Saya akan open short di sini. Saya klik open short. Kalau kita lihat di positionnya itu ada Uni USDT ini nge-short. Nah, untuk trailing stop-nya itu sama persis dengan caranya yang tadi.
Jadi kita balik ke sini, kita pilih close, kita pilih ini di trailing stop, callback rate-nya saya ambil 2%, activation price-nya itu sama. Kalau kita tadi harganya sekarang beli kan di 41.35, saya ngitungnya simple aja, pakai kalkulator saudara, 41.35 ini saya kali dengan 0.95, 5% ke bawah, ketemunya 39,28. Jadi saya isi dengan 39.28. Ini untuk activation price-nya, dan amount-nya sama 10. Kemudian saya close shot ya di sini ya. Saya close shot, confirm. Kemudian muncul di sini juga seperti ini saudara. Activation price sekian dengan callback rate 2% dan caranya sama persis, hanya kebalikannya. Well, itu saja saudara untuk tutorial kali ini, sangat simple. Dan semoga ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Thanks sudah menonton video saya sampai habis, dan tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.